يا شيخي يا مربي يا روحي وجسدي يا شيخي يا مربي يا روحي وجسدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osnan A, peserta PPK dalam jabatan 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Qasim Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252091780 dengan nomor peserta 912080064067. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober, laksanakan uji kinerja mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Qada dan Qadarku, Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sebelum pembelajaran dimulai, baik saya absen dulu ya. Zainur Rahman, Habibatun Nadia, Sofiatun Nadia, Alini Zakia, Lydia Maharani, Khairul Kayis, Radit Labib, Raditya Firdaus, Noril Arifin, Cynthia. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan tanyakan dari materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya pernah tayangkan video pembelajaran tentang Qada dan Qadarku. Apakah kalian masih ingat? Ya. Terus, apakah kalian sudah mulai memahami? Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberi pertanyaan pemantik sebagai persepsi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Apakah kalian akan senang tentang pembelajaran materi akidah? Senang. Selanjutnya, Bapak akan menanyakan soal-soal pemantik sebagai persepsi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Jika seorang sudah berusaha belajar, tetapi tetap gagal di dalam ujian, apakah berarti usahanya sia-sia? Apakah ada yang bisa menjawab? Bantu depan, perempuan. Tidak, usahanya tidak sia-sia. Allah menilai usaha dan niat kita bukan hanya hasilnya. 100, beri tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Sofia Tundegia. Mungkin Allah ingin kita lebih sabar dan semangat belajar lagi. 100, yuk kasih tepuk tangan ya. Dilanjut pada soal pemantik berikutnya. Bagaimana sikap kita ketika ditimpa musibah seperti sakit atau kehilangan barang? Ada yang bisa menjawab? Kais? Kita belajar untuk sabar, bersyukur, tidak menyerah, dan rajin berusaha. Allah memuji manusia agar menjadi lebih kuat dan beriman. 100, kasih tepuk tangan.
Hal pemantik berikutnya, apakah qada dan qadar membuat manusia tidak perlu berusaha? Ada yang bisa menjawab? Ya, Habibatun Nadia? Tidak, qada dan qadar bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Kita tetap harus belajar, bekerja, dan berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah menentukan segalanya. 100. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna qada dan qadar melalui pemecahan masalah. Yang kedua, siswa dapat menemukan perbedaan qada dan qadar atau ketentuan Allah dan ketetapan Allah. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan sikap seseorang muslim saat menghadapi kegagalan atau kesuksesan. Siswa menumbuhkan sikap sabar, ikhlas, tawakal, serta semangat dan berusaha. Metode pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran PBL. Apa PBL itu? PBL adalah Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kalian dihadapkan pada masalah-masalah dunia nyata yang kompleks untuk memicu pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tahapan berikutnya, Bapak akan menyajikan video pembelajaran pada hari ini. Mari kita amati dan cermati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang qada-qadarku pada materi akidah akhlak, yang mana dalam kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar qada-qadarku atau ketetapan dan ketentuan Allah. Apakah dari hasil pemutaran video Bapak, apakah kalian sudah bisa paham tentang isi di dalam video tersebut? Kalau sudah paham, Bapak punya pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Seorang siswa bernama Ahmad sudah belajar keras untuk ujian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ahmad merasa kecewa dan ingin menyerah. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian bagaimana seharusnya sikap Ahmad? Apakah ada yang bisa menjawab? Silvia? Seharusnya tetap sabar, tidak putus asa, dan terus berusaha. Ya, tepuk tangan. Langsung ke persoalan berikutnya. Apa kaitannya masalah ini dengan qada dan qadar? Ada yang bisa menjawab? Habibatun Nadia? Masalah ini menunjukkan bahwa hasil ujian akan sudah menjadi bagian dari qada Allah. Ya, 100. Masih ada yang bisa menjawab? Usaha Ahmad adalah bagian dari qada Allah juga, artinya manusia wajib berusaha sedangkan hasilnya Allah. Ya, 100 kurang. Baik, Bapak tahapan berikutnya akan membagikan kalian berkelompok dengan dijadikan 3 kelompok. Kelompok 1 bangku barat, kelompok 2 bangku tengah, kelompok 3 bangku timur.
Silakan kalian bentuk formasi kelompok masing-masing. Baik adik-adik sekalian, Bapak akan membagikan lembar peserta didik untuk dibagikan kepada masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1, Batu Barat. Kelompok 2, kelompok 3. Di situ ada masalah. Di lembar kerja masing-masing kelompok, di situ ada masalah. Sekarang silahkan selesaikan masalah tersebut sesuai dengan pertanyaannya. Adapun petunjuk pekerjaan di LKPD tersebut: 1. Bacalah skenario masalah dengan seksama. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi pada kelompok yang bersedia di LKPD. Gimana? Belajar tetap semangat? Semangat! Tepuk tangan. Enggak, beda. Kalau kodar itu beda. Kalau kodar itu kejadian, kalau kodar itu ketetapan, kalau kodar itu kejadian. Menurut saya kemiskinan itu dari orang yang karena tidak bekerja. Tidak, kemiskinan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Pak, saya mau tanya. Oh iya, kita jawab. Mengapa Allah menetapkan kodar dan kodar untuk setiap manusia? Ya, terima kasih. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Kodar dan kodar itu sudah ditetapkan oleh Allah agar manusia itu berjalan sesuai dengan rencananya Allah. Bapak doanya. Ya, pertanyaan apa? Apakah doa dan usaha kita bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan Allah? Bisa, Bisa. jika Allah itu menghendaki. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Selesai. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan maju ke depan. Satu kelompok, masing-masing kelompok ya. Tapi sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut, Bapak akan membacakan masalah yang ada di dalam buku tersebut. Di sebuah desa, banyak keluarga hidup dalam keadaan miskin. Mereka kekurangan makanan, sulit membayar sekolah, dan tinggal di rumah yang sederhana. Namun, ada sebagian masyarakat yang tetap sabar, bersyukur, dan berusaha bekerja keras. Sebagian lainnya justru mudah putus asa dan menyalahkan keadaan. Baik, sekarang dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, silakan presentasikan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utamanya adalah kemiskinan. Banyak keluarga kekurangan makanan, sulit membayar sekolah, dan tinggal di rumah yang sederhana. Karena iman dan keyakinan kepada Allah berbeda-beda, orang yang beriman kuat akan sabar dan bersyukur, sedangkan yang lemah imannya bisa mudah putus asa dan menyalahkan keadaan. Seorang muslim harus menerima dengan sabar, bersyukur atas nikmat yang ada, dan tetap berusaha memperbaiki hidupnya. Baik, ia yakin bahwa semua sudah ditetapkan Allah dengan hikmah yang baik. Kita belajar untuk sabar, syukur, tidak menyerah, dan rajin berusaha. Allah menguji manusia agar menjadi lebih kuat dan beriman. Sekian dari kami. Assalamualaikum
Berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Sekarang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam madrasah menghadapi kesulitan ekonomi, mereka tidak cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, membayar sekolah, dan memperbaiki rumah. Karena cara berpikir dan keimanan mereka berbeda, orang yang percaya kepada Allah yang bahwa tidak ada hujan dari Allah, sedangkan yang kurang iman merasa tidak kuat dan mudah menyerah. Mereka bisa bekerja bersama-sama membuka usaha kecil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih aplaus yang meriah untuk kelompok. Baik, selanjutnya untuk mempresentasikan kelompok 3, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utama yang dihadapi masyarakat saat adalah kemiskinan dan kekurangan kebutuhan hidup. Mereka sulit mendapatkan makanan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Karena setiap orang memiliki keimanan yang berbeda, orang yang percaya kepada Allah akan tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan menolong, sedangkan yang kurang sabar dan berputus asa dan mereka dapat berusaha lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, dari hasil presentasi kalian dari masing-masing kelompok, saya kasih umpan balik untuk semua kelompok. Yang pertama, apa masalah utama yang dialami masyarakat desa tersebut? Masalah utamanya adalah kemiskinan. Banyak keluarga yang kurang mampu kekurangan makanan, sulit membayar sekolah, dan tinggal di rumah yang sederhana. Ya, tepuk tangan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hasil orientasi kalian semua dari masing-masing kelompok, mengapa ada yang sabar dan ada yang putus asa? Karena iman dan keyakinan kepada Allah berbeda-beda. Orang yang beriman kuat akan sabar dan bersyukur, sedangkan yang lemah imannya bisa mudah putus asa dan menyalahkan keadaan. Baik, kasih pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari kemiskinan? Mereka dalam berusaha berikhtiar setia kepada Allah, menggunakan waktu dengan baik dan mencari cara halal untuk meningkatkan penghasilan, seperti bertani, berdagang, atau membuat kerajinan. Baik, apa masalahnya yang ada di MKPD tersebut? Masalah utamanya apa? Yuk. Warga desa hidup miskin dan kekurangan kebutuhan hidup. Ya, 100 tepuk tangan. Selanjutnya, penyebab perbedaan sikap. Ya. Karena tidak keimanan mereka berbeda. Orang yang kuat imannya yakin bahwa Allah punya rencana terbaik. Kasih tepuk tangan. Dari masalah yang ada di MKPD, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Semua kejadian adalah wadah dan kodrat dari Allah. Kita harus percaya, berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, kasih tepuk tangan. Baik anak-anak kamu, waktu sudah mulai berakhir ya. Siapakah yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Yo. Kemungkinan bukan alasan putus asa. Setiap orang harus tetap berusaha dan percaya kepada Allah, karena Allah menilai usaha dan kesabaran, bukan hanya hasilnya. Ya, tangan yang meriah. Ada lagi yang bisa menjawab? Orang yang beriman kuat akan menghadapi ujian hidup dengan sabar dan syukur, sedangkan yang lemah imannya
mudah putus asa. Oleh karena itu, iman dan tawakal kepada Allah sangat penting dalam setiap keadaan. Baik, tepuk tangan ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini tentang qada dan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan di zaman azali. Juga kalian semua segera usahakan bersabar menghadapi segala macam cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah, karena kalian semua tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Kita selalu sabar dan tawakal. Baik, dari pertemuan kali ini, hikmah apa yang bisa didapat pada hari ini? Kalau ini, Kita harus sabar dan tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup, karena setiap ujian pasti ada hikmahnya dari Allah. ada yang lagi yang bisa menjawab? Kita harus tetap berusaha dan bertawakal sebab Allah menilai niat dan usaha kita, bukan hanya hasilnya. Silakan. Bagaimana saya bisa bersikap ketika gagal dalam suatu usaha? Ada yang bisa menjawab? Langsung? Tetap sabar dan tidak putus asa. Terus yang lain? Kegagalan bukan akhir segalanya. Terus ada lagi? Allah ingin kita belajar dan menjadi lebih kuat. Yo, pertanyaan yang berat. Baiklah anak-anakku, cukuplah pertemuan pada hari ini, cukup sampai di sini saja karena waktunya sudah berakhir. Silakan dibaca doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.